Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Perjalanan manusia itu salah satunya yang harus dimengerti adalah bagaimana dia harus memahami siapa musuhnya, apa rintangan dan apa hambatan yang dihadapi dalam proses dia ketika berlari menuju kepada Allah. Masing-masing kita sedang menuju kepada Allah, karena kata Fudail bin Iyad, perjalanan manusia dari hari ke hari, dari hari ke pekan, dari pekan ke bulan itu sebenarnya perjalanan kita semakin mendekat kepada Allah. Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu ditanya umurnya oleh Fudail bin Iyad, "Kam umruka?" Berapa umurmu? Maka pada saat itu orang itu tersebut menjawab, "Umri sittuna sanatan." Umurku 60 tahun. Lalu pada saat itu, lalu Fudail bin Iyad menjawab, ya, "Tasiru mundu sittina sanatan ilallah wa yushiku an tablugh." Maka Fudail bin Iyad ketika mendengar orang itu menjawab umurku 60 tahun, seketika Fudail bin Iyad itu berkata, "Berarti kamu telah berjalan selama 60 tahun menuju kepada Allah, dan perjalanan kamu sebentar lagi akan sampai." Kalau kita merekam dialog ini, kita akan mengetahui bahwasanya ternyata seorang Fudail bin Iyad itu menempatkan bahwasanya umur dan setiap bertambahnya hari dan waktu yang kita lewati itu merupakan bagian dari dekatnya kita pada perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat kita. Kita itu melewati hari, berganti purnama, berganti bulan, itu sedang mendekati perjumpaan kita dengan Allah. Yang kita tentunya risaukan bukan kapan kita berjumpa dengan Allah, yang kita risaukan itu adalah apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika hari itu tiba. Ketika kita faham setiap umur kita adalah perjalanan kita menuju kepada Allah, maka salah satu konsekuensi logis bagaimana ketika kita menuju kepada Allah, kita harus faham, kita harus mengerti siapa musuh dan siapa yang menjadi rintangan pada kehidupan kita, apa yang menjadi rintangan kehidupan kita. Karena dengan kita mengetahui siapa musuh kita, kita akan mengatur strategi kita, dan semoga kita tidak menjadi korban berikutnya dari musuh yang tidak kita waspadai. Maaf ya, saya pernah teringat ada seorang orang yang ikut balapan. Orang ikut balapan itu sebelum dia sampai di sirkuit pada waktu pertandingan, dia akan menghitung berapa kali belokan dan berapa derajat setiap belokan di sirkuit itu. Misal di Mandalika, maka sebelum para pereli pembalapnya ketika para pembalapnya datang, para pembalap itu akan mengatur strategi bersama dengan timnya. Ini berapa kali belokannya, berapa derajat, nanti strateginya bagaimana ketika dibelokkan supaya bisa menyalip atau tidak disalip. Kalaulah para pembalap saja memperhitungkan setiap rintangan dalam setiap sirkuit yang mereka akan hadapi hanya untuk memenangkan trofi nomor 1 ketika mereka berlomba, sesungguhnya kita pun sama. Kita itu dituntut bukan hanya kita sekedar sholat, kita sekedar puasa, tapi kita ini dituntut, kita ini harus paham sebenarnya musuh kita ini apa, supaya kita bisa menjalani strategi kita, lalu kita selamat dari musuh kita, tidak terpedaya dan tidak menjadi korban berikutnya. Maka setidaknya yang kita harus paham, setidaknya musuh itu yang terkadang kita harus selalu menyadarkan diri kita itu ada dua. Yang pertama, al-ahwa tunazi'uhum. Yang pertama itu hawa nafsu yang senantiasa menyeret kita untuk meninggalkan ketaatan. Yang kedua adalah syayatin tudilluhum. Yang kedua itu setan yang senantiasa membuat kita tersesat dari jalan Allah. Makanya di situ kita mendapatkan berarti setan dan hawa nafsu itu mereka selalu berkolaborasi di dalam menyesatkan manusia, di dalam menjerumuskan manusia kepada kerusakan. Tidak salah kalau Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jasiyah nomor 23 atau ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kamu tidak memperhatikan seseorang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu adalah Tuhan sesembahan yang dijadikan menjadi obsesi dan tujuan hidupnya? Allah menyuruh kita untuk melihat, karena
dampak kerusakan kalau seseorang itu sudah mengikuti nafsu itu luar biasa, dan betul-betul tindakan mereka itu melampaui batas. Maka itulah yang menjadikan kita mengerti, berarti Masya Allah ya, persoalan nafsu itu tidak bisa kita anggap remeh, karena nafsu ketika kita mampu kendalikan dia memberi manfaat, tetapi nafsu apabila tidak mampu kita kendalikan maka sesungguhnya kita hanya diperbudak nafsu, dan siapapun yang diperbudak nafsu maka sesungguhnya dia telah buta hatinya, tertutup matanya, terkunci telinganya, dan tidak akan selamat pada kehidupan dunia dan akhirat. Dan tidaklah manusia kebanyakan ketika mereka dijebloskan ke dalam neraka, kecuali yang pertama biasanya karena kebutuhan, yang kedua karena tersesat bisikan setan, yang ketiga karena hawa nafsu yang diperturutkan setiap waktunya sampai dia menanggalkan ketaatan dalam hidupnya. Surat Al-Jasiyah 23 jelas Allah menyampaikan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana orang yang telah menjadikan hawa nafsu itu adalah Tuhan yang mereka sembah pada kehidupan? Ya, jadi ada manusia yang mengatakan diri kami beriman, tapi sebenarnya dia beriman kepada hawa nafsunya, mengekor kepada hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengatakan A, maka dia A. Hawa nafsunya menyuruh melakukan B, dia melakukan B. Hawa nafsunya menyuruh dia melakukan C, dia melakukan C. Dan tidak pernah sama sekali dia menyelisihi nafsunya. Padahal nafsu pada kondisi-kondisi tertentu, nafsu itu bertentangan dengan setiap kebenaran yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah kita pada kehidupan ujiannya adalah mengalahkan setan dan mengalahkan hawa nafsu, karena nafsu tidak akan pernah bisa untuk dihilangkan pada kehidupan manusia. Nafsu itu hanya bisa dikendalikan dan dimanage sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, supaya nafsu itu tidak memalingkan kita dari jalan menuju kepada keridhaan Allah. Itu yang kita harus paham. Kemarin kita sudah membahas tentang nafsun lawamah. Ada nafsun yang senantiasa berubah keadaannya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak ingat. Jadi kalau ada orang ketika pada kehidupan sesungguhnya kadang kita ingat, malam-malam kita bangun tahajud, kadang-kadang kita tidur, kadang-kadang hati kita sudah menyuruh kita untuk taat, tapi terkadang kita suka lupa jalan ketaatan yang kita lakukan. Maka itu disebut dengan nafsun lawamah. Maka dia mencela dirinya, lalu dia suka mencela dirinya dengan semua inkonsisten yang ada, inkonsistensi pada kehidupannya ketika dia tidak bisa istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Nafsul lawamah ini mencela dirinya sendiri atas semua jalan-jalan kemaksiatan dan jalan-jalan yang mengundang kemurkaan Allah. Maka sesungguhnya itu merupakan nafsul lawamah. Jadi nafsu ini akan menjadi sebuah nafsu yang sejatinya itu mencela kepada orang ketika melakukan banyak keburukan, dan pemilik nafsu lawamah kadang ingat, kadang tidak ingat. Kita sudah bahas ini panjang lebar. Sekarang kita akan membahas nafsun la'amaratum bisu. Kita buka halaman 85. Bahwasanya dikatakan nafsul la'amaratum bisu itu merupakan nafsu yang paling tercela. Jadi nafsu yang paling tercela itu adalah nafsun la'amaratum bisu, menyuruh kepada perbuatan yang tercela. Maka sesungguhnya nafsul la'amaratum bisu itu tidaklah melihat segala sesuatu kecuali dia akan diseret oleh nafsu itu untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah pada apa yang ada pada kehidupannya. Dia melihat perempuan lalu menyeret hatinya untuk melakukan tindakan yang haram pada perempuan itu. Ketika dia melihat harta, maka nafsun la'amaratum bisu, nafsu yang menyuruh kita kepada perbuatan buruk, mendorong-dorong pelakunya, mendorong-dorong pemiliknya supaya dia mengambil harta haram dan tidak usah memperdulikan halal atau haram. Dan terkadang nafsu, dan pastinya nafsun la'amaratum bisu akan membenarkan dan menghiasi setiap perbuatan buruk yang telah dilakukan dan dikerjakan. Maka semua orang itu kalau memiliki nafsun la'amaratum bisu, dan ini yang paling dominan, misalnya bukan nafsul mutmainnah. Jadi ketika manusia jauh dari zikir, jauh dari taklim, jauh dari bertemu dengan orang solih, jauh dari lingkungan yang positif, dia betul-betul menjauh,
maka tidaklah mereka yang meninggalkan jalan ketaatan, meninggalkan majelis peringatan, tidak pernah dia menghadiri kajian, lalu dia senantiasa bermalas-malasan dan membiarkan dirinya untuk senantiasa tidak punya kekuatan dan tidak punya konsentrasi ketika melakukan ketaatan, tidaklah seseorang yang mereka meninggalkan jalan ketaatan kecuali langsung dikuasai oleh nafsun la'amaratum bisu. Nafsu inilah yang akan menggenggam seluruh permukaan hatinya, lalu mengatur hati sesuai dengan yang dikehendaki oleh nafsun la'amaratum bisu. Dan akhirnya bukan lagi hati yang menjadi raja pada kehidupannya, tapi hatinya sudah dikudeta. Dan hatinya kalau sudah dikudeta, hatinya itu akhirnya dikendalikan oleh hawa nafsu yang menyuruh dia dalam segala perbuatan buruk, sehingga semua yang dilakukan itu semuanya tercela, semuanya tercela. Ngelihat tercela, mendengar tercela, ngomong tercela, terfikir tercela, terlintas tercela, semuanya tercela. Karena apa? Dia telah mengkudeta hatinya. Dia mengkudeta hatinya, dan hatinya sudah dikuasai oleh nafsu yang sifatnya menyuruh kepada perbuatan buruk. Ya. Maka sesungguhnya nafsun la'amaratum bisu ini pada dasarnya manusia memiliki nafsu itu. Cuma manusia itu berbeda-beda kadarnya. Ada yang kadarnya lemah, ada yang kadarnya menengah, ada yang kadarnya tinggi. Bahwasanya tidak ada manusia kecuali manusia itu memiliki nafsun la'amaratum bisu. Ada dorongan pada dirinya untuk melakukan nafsun yang menyuruh dia pada perbuatan yang buruk. Makanya kita mendapati bagaimana ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh istri menteri Al-Aziz, maka pada saat itu ada perkataan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Yusuf, hamma biha wa hammat bihi. Sesungguhnya Yusuf itu punya keinginan kepada perempuan itu, dorongan, sebagaimana perempuan itu punya dorongan kepada Yusuf. Tapi yang menjadikan akhirnya Nabi Yusuf mampu untuk meredam dan memadamkan nafsunnya itu adalah ketika beliau ingat kepada Allah dan ingat kepada adab yang Allah kenakan kepada mereka yang berzina. Dan akhirnya selamatlah Yusuf. Jadi pada dasarnya nafsun la'amaratum bisu ini betul-betul ada dalam kehidupan manusia. Dalam perkara-perkara yang ada pada kehidupan mereka, sesungguhnya manusia itu tidak ada yang selamat dari nafsun la'amaratum bisu. Ya. Nafsu ini yang akan senantiasa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mampu mengendalikan nafsun la'amaratum bisu, dialah pemilik jalan keselamatan. Dan siapapun yang terus mensuplai kebutuhan kepada nafsun la'amaratum bisu, maka sesungguhnya dialah orang yang tidak akan selamat dalam jalan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya. Nafsun la'amaratum bisu nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Jadi kita terkadang ketika misalkan kita jalan, kita ngelihat orang, lalu kita berprasangka buruk, orang ini pasti begini, itu nafsun la'amaratum bisu. Terkadang kita sedang berteman, lalu tiba-tiba ada bisikan, wah ini mah nggak cocok buat kamu, itu nafsun la'amaratum bisu. Sebagaimana ketika kita akan melakukan kebaikan, kita ingin untuk mengeksekusi, kita ingin mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan, lalu ketika akan mempraktekkan, lalu nafsun la'amaratum bisu itu mengatakan, udahlah nggak usah dikerjakan, susah. Hidup itu tidak seindah majelis taklim, hidup itu tidak seindah tempat kajian. Itu nafsun la'amaratum bisu. Sehingga nafsun la'amaratum bisu itu menyertai dalam setiap hal, sehingga akhirnya manusia itu selalu dalam perjalanan hidupnya dia akan mendapatkan dua pilihan, pilihan untuk taat dan pilihan untuk melakukan keburukan. Dorongan melakukan keburukan itulah yang disebut dengan nafsun la'amaratum bisu. Itu selalu ada. Itu selalu ada. Makanya kita mendapati bahwasanya kayak kita menjumpai perkataan baginda Nabi. Nabi kan mengatakan begini, kalau kamu melihat seorang wanita lalu kamu kagum dengan wanita itu, maka segeralah datangi istrimu, karena apa yang ada pada wanita itu ada pada istrimu.
apa yang ada pada wanita itu ada pada istrimu. Ini merupakan hadis di mana korelasi hadis ini dalam pembahasan kita itu erat, bahwasanya manusia itu melihat saja lalu dia kagum, itu sudah merupakan bagian dari nafsun la'amaratun bisu. Tapi orang yang beriman, ketika mereka itu mendapatkan godaan lalu ada dorongan, maka dia segera memadamkan itu dengan dia mendatangi yang halal. Artinya bahwasanya nafsun la'amaratun bisu itu akan senantiasa ada di dalam perjalanan manusia. Ya. Kadang-kadang kita ngaji saja itu tidak lepas dari nafsun la'amaratun bisu. Kita ngelihat orang yang ngajar lalu kita komen macam-macam terhadap guru yang sedang mengajar, itu termasuk nafsun la'amaratun bisu. Terkadang ketika kita ngajar lalu kita tertarik melihat handphone, lalu kita akhirnya lupa tujuan kita ngaji, lalu kita scrolling 1, scrolling 2, terus akhirnya berselancar tanpa terasa 1 jam. Ketika sang guru sudah selesai dengan materi-materi nasihatnya, lalu ternyata dia tidak mendapatkan apapun kecuali scrolling yang dia lakukan selama 1 jam. Itu nafsun la'amaratun bisu. Ada seorang guru ketika dia menyampaikan kajian, asalnya dia mulai dari ikhlas gitu, lalu ketika pulang lalu mendapatkan sesuatu dari habis tempat kajiannya, lalu ketika melihat sesuatu itu berubah suasana hatinya, itu nafsun la'amaratun bisu. Itu nafsun la'amaratun bisu dalam semua perkara, sehingga akhirnya akan senantiasa dorongan-dorongan kepada manusia itu untuk melakukan segala macam keburukan. Pernah nggak kita terkadang ketika pulang ke rumah lalu tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tiba-tiba kita itu teringat semua kekurangan istri kita, lalu akhirnya menjadikan kita sentimental dan akhirnya kita mudah tersulut emosi dari istri kita, ataupun sebaliknya, itu nafsun la'amaratun bisu. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan akhirnya nafsun la'amaratun bisu itu akan senantiasa ada, dan itu tidak bisa dipisahkan pada kehidupan manusia. Bisa nggak kita matikan pengaruh nafsun la'amaratun bisu? Kita matikan tidak bisa. Yang bisa dilakukan mengendalikan nafsun la'amaratun bisu untuk kita seret menuju kepada kebaikan dengan adanya taufik kalau kita mendapatkan dan adanya ilmu yang kita peroleh. Makanya kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa mendapatkan taufik. Gimana kita akan menyelesaikan dan bagaimana kita akan menahan nafsun la'amaratun bisu? Kita tidak bisa menahannya kalau kita tidak punya ilmu. Kita tidak bisa menahannya. Makanya akhirnya diterangkan bahwasanya nafsun la'amaratun bisu itu tidak bisa dihadapi kecuali ada sebuah ikhtiar jangka panjang di dalam menempa kehidupan kita, supaya kita tidak selalu menuruti nafsun la'amaratun bisu pada kehidupan. Ya, itu yang kita harus paham. Ya. Makanya akhirnya di sini disampaikan bahwasanya Allah berfirman di dalam surat An-Nur 21, walaula fadlullah wa rahmatuh walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, maka tidak ada di antara kalian yang betul-betul bersih dan suci selama-selamanya. Artinya bahwasanya dalam kehidupan manusia itu betul-betul karena rahmat Allah lah manusia itu mampu untuk mengendalikan nafsun la'amaratun bisu. Itu semata-mata walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Itu karena keutamaan Allah dan rahmat yang Allah berikan, yang menjadikan manusia itu mampu untuk mengalahkan segala pengaruh, godaan dan dorongan nafsun la'amaratun bisu. Ya. Makanya sampai kita mendapati di dalam khutbah hajat yang sering diucapkan oleh para guru, dan ini merupakan sebuah doa yang dilazimi Nabi setiap beliau membuka majelis ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah yang kita memujinya, lalu kita meminta pertolongan kepadanya, dan senantiasa kita memohon ampunan darinya, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu, dari keburukan dan kejahatan nafsu kita dan keburukan amal kita.
Yang menarik adalah Rasulullah menyebutkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Kita berlindung dari keburukan nafsu yang ada pada diri kita dan keburukan amal yang kita lakukan. Kenapa disebutkan nafsu dulu? Karena nafsu itu penyumbang paling besar terjadinya sebuah kerusakan dan kemaksiatan di dalam kehidupan manusia. Itu selalu dorongannya nafsu, ya. Sehingga dorongan nafsu ini, masya Allah, makanya akhirnya setiap orang itu memiliki kadar digoda oleh nafsun amaratun bisu. Itu semuanya semuanya ada dalam dirinya, kecuali mereka yang betul-betul berusaha betul untuk memanage nafsun amaratun bisu ini. Makanya kalau ada orang ketika kenapa dia selalu senantiasa melazimi dzikir, senantiasa melazimi majelis ilmu, senantiasa suka dengan nasihat yang disampaikan kepadanya, karena itu salah satu di antara banyak anak tangga untuk mampu memerangi, untuk mampu menahan gejolak nafsun ataupun nafsu yang senantiasa menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Tapi itu merupakan sebuah ikhtiar panjang seumur hidup, ya. Terkadang kita sedang futur, nafsu lamaratun bisu yang muncul, akhirnya kita melakukan itu pada waktu ketika iman lagi turun, ya. Terkadang iman naik, pada saat itulah nafsul mutmainnah itu naik, lalu akhirnya menyuruh kita untuk ridho, untuk taat, untuk jujur sama Allah. Terkadang jatuh nafsun la'amaratun bisunya lalu yang menggantikan. Sehingga akhirnya di situ kita mendapati keterangan dari Ibnu Rajab, kejahatan itu tersimpan di dalam nafsu. Ia mengajak kepada perbuatan yang buruk. Apabila Allah sudah membiarkan manusia bersama nafsunya, maka dia akan binasa di antara kejahatan nafsu dan amal buruknya. Tapi kalau Allah menolongnya, Allah memberikan kepadanya taufik, maka sesungguhnya dia selamat dari pengaruh nafsu yang betul-betul senantiasa memberikan perintah untuk melakukan keburukan. Jadi di situ kita mengambil satu kesimpulan luar biasa. Berarti yang bisa menyelamatkan kita itu apa? Dari pengaruh nafsu yang buruk itu Allah, ya. Makanya akhirnya kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku dan nafsuku itu kesuciannya dan ketakwaan, dan sucikanlah. Dan tidak ada yang memiliki nafsuku, tidak ada yang memiliki jiwaku kecuali adalah Engkau. Engkaulah yang menguasainya dan Engkaulah yang mengendalikannya. Makanya ketika kita faham jahatnya nafsun la'amaratun bisu ini, maka setidaknya yang kita sadari adalah senantiasa mohonlah kepada Allah setiap saatnya supaya kita diselamatkan oleh Allah dari nafsun la'amaratun bisu. Kita mohon sama Allah, ya Allah, berikanlah saya berikanlah aku jiwa yang tenang. Janganlah Engkau menjadikan jiwaku dikuasai dengan perintah keburukan yang mengendalikan kehidupan sehari-hariku. Karena nafsu lamaratun bisu itu betul-betul hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita pertolongan, ya. Jadi akhirnya kita paham, ya, kenapa kita harus memaksakan diri untuk ngaji, memaksakan diri untuk taat, memaksakan diri untuk zikir, memaksakan diri untuk baca Al-Quran, memaksakan diri untuk ikhlas, memaksakan diri untuk ridho, supaya nafsun la'amaratun bisu itu betul-betul mendapatkan lawan yang kokoh dari semua yang kita lakukan itu. Kenapa harus taklim? Karena taklim itu musuhnya nafsun la'amaratun bisu. Kenapa kita tidak riak? Karena itulah lawannya nafsun la'amaratun bisu. Kenapa kita harus maksa diri kita untuk melihat orang meninggal dunia? Karena itu musuhnya nafsun la'amaratun bisu. Kenapa kita harus senantiasa berdoa kepada Allah setiap waktunya dan berharap kepada Allah? Itu musuhnya nafsun la'amaratun bisu.
Karena tidak ada yang bisa menghadapi beringasnya, jahatnya, bengisnya nafsun la'amaratun bisu kecuali ketaatan. Karena ketaatan itu mengundang rahmat dari Allah. Ketaatan itu mengundang taufiknya Allah. Ketaatan itu mengundang isti'anah yang Allah berikan, yaitu pertolongan, dan itu dengan ketaatan. Ya. Makanya akhirnya nafsun la'amaratun bisu itu harus dihadapi, dan itulah cara menghadapi nafsun la'amaratun bisu tersebut. Kalau kita mendapati analogi di dalam bahasa COVID ketika waktu pandemi, apa lawannya COVID itu? Imun tubuh yang bagus. Karena para medis mengatakan, kalaupun COVID ini tidak perlu dikhawatirkan berlebihan, kata dokter-dokter pada waktu pandemi begitu. COVID itu tidak perlu ditakuti berlebihan, waspada dan hati-hati tetap harus. Tapi jangan sampai kita takut berlebihan. Selama imun tubuh kita bagus, maka COVID tidak akan membahayakan serta menimbulkan hal fatal pada tubuh kita. Itu sama. Nafsun la'amaratun bisu itu kita waspadai, karena ini termasuk musuh yang senantiasa bergandengan dengan syaitan. Tapi selama kita melatih pasukan-pasukan untuk menangkal laju nafsun la'amaratun bisu yang ada pada diri kita, lalu kita latih prajurit-prajurit kita, prajurit tilawahmu, prajurit zikirmu, prajurit sholatmu, prajurit dengan ketaatan, semua prajurit itu kita latih, lalu menjadi bagian dari keseharian kita. Prajurit-prajurit itulah yang akan menjadikan seseorang mampu untuk merendahkan nafsul la'amaratun bisu, dan nafsul la'amaratun bisu itu akan kecil di hadapan mereka yang menjaga hatinya dengan seluruh penjagaan yang dia miliki. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita punya musuh, tapi kita juga punya pengawal. Ibarat presiden punya pas pamres, ada pas pamresnya. Itu yang kita latih. Itu yang kita latih. Bangun, lakukan ketaatan, ikhlas, terus lakukan itu. Itu sedang mengasah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kehidupan jiwa kita, supaya nafsun la'amaratun bisu tidak memenangkan pertempuran, tidak memasuki jiwa kita, mengkudeta hati kita, dan menguasai jalan kehidupan kita. Kalau ini semua ketaatan ini nggak dipaksa dan tidak dilatih pasukan perlindungan ini, jebol. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Jasiyah tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Emang kamu tidak merhatikan kalau orang itu sudah menjadikan hawa nafsu itu Tuhannya? Gimana nafsu itu dijadikan Tuhan? Diikuti, ditaati, dan selalu untuk diagungkan dalam setiap keinginannya. Itu namanya mengagung. Itu namanya sudah menjadikan hawa nafsu adalah sebagai Tuhan. Kapan orang yang sudah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan? Ketika tidak lagi punya pasukan untuk menjaga hatinya. Nggak ada tilawah, nggak ada muraqabah, tidak pernah merasakan dekat dengan Allah, tidak pernah merasa dilihat oleh Allah, tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut dosanya akan mengakibatkan banyak hal negatif yang terjadi pada hidupnya. Semuanya tidak pernah dijaga itu untuk menjadi pasukan pelindung hatinya. Ya sudah, itu sebagaimana kerajaan yang ditinggalkan oleh pasukan. Ya nafsunya melenggang kangkung bersama setan menguasai. Akhirnya apa? Terus melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita mendapati orang sudah dikuasai nafsu itu apa? Pikirannya zina, khamr, harta yang banyak, terus muter di situ. Tidak ada habisnya. Kenapa? Karena yang bisa menjadikan kita tidak sampai melampaui batas cuma satu: hati yang bersih dan hati yang terjaga. Jadi paham ya Bapak dan Ibu semuanya? Jadi tidak ada manusia kecuali mereka memiliki nafsun la'amaratun bisu. Semua memiliki nafsun la'amaratun bisu. Tapi orang yang bertakwa, dia menjaga terus hatinya
supaya nafsu amaratum bisu tidak masuk kepada hatinya dan tidak mengkudeta hati mereka. Bagaimana mereka itu menjaganya? Itu dengan melatih pasukan-pasukan khususnya. Tilawah itu pasukan khusus, muraqabah itu pasukan khusus, semua jalan ketaatan itu pasukan khususnya. Sehingga akhirnya nafsun amaratum bisu ini tidak berdaya. Dia tetap ada, tapi dia tidak akan bisa menguasai. Akhirnya orang tersebut membenci setiap perkara yang ditimbulkan oleh nafsu ketika dia sudah merasakan nikmatnya iman. Ya. Nah, itu yang didapatkan. Ya. Ini Masya Allah ya. Jadi akhirnya kita paham jalan ketaatan itu hanya untuk kebaikan kita. Jalan ketaatan yang kita berikan pada kehidupan itu bukan untuk Allah. Allah mah tidak butuh ketaatan kita. Jalan ketaatan kita itu untuk diri kita. Karena ketika orang sudah dikuasai nafsu, dia lelah, dia pasti letih dalam hidupnya. Kenapa? Terus ngikutin nafsu. Ya. Sama dengan kita melihat orang yang kecanduan narkoba, terus dia pakai narkoba, terus lelah dia sebenarnya, dia ingin berhenti tapi sudah nggak bisa. Kenapa? Hatinya sudah dikudeta oleh nafsu. Dia nggak berhenti, adiktif dia. Ketika dia berkuasa, misalkan, dia nggak berhenti untuk terus melanggengkan kekuasaannya. Dia berhenti dia. Kenapa? Karena tidak ada, hatinya itu tidak ada yang bisa mengendalikan kepada arah kebaikan. Hatinya sudah dikudeta. Ketika dia berzina terus itu, dari satu perempuan nggak cocok dikit, putus, pindah lagi, zina lagi, putus, gabung lagi sama perempuan lagi, zina lagi, terus dia. Tapi sebenarnya dia lelah, keletihan. Kenapa? Diperbudak nafsu itu melelahkan, lebih lelah daripada mereka yang berjalan di atas jalan ketaatan. Makanya saya kemarin menyampaikan kan di pertemuan yang terakhir, banyak orang menyangka kalau taat itu lelah, tapi mereka tidak sadar tidak taat dan tidak dekat dengan Allah itu lebih lelah daripada kelelahan ketika melakukan ketaatan. Karena kamu kalau tidak dilelahkan oleh Allah, ya kamu dilelahkan oleh hawa nafsu. Karena begitu kaedahnya para ulama salaf. Jadi manusia itu kalau tidak dilelahkan oleh Allah dalam ketaatan-ketaatan yang dia jalankan, dia pasti dilelahkan oleh hawa nafsu. Begitu aja terus. Contoh, orang scrolling, orang misalkan begadang sampai malam. Kita kalau di tengah malam kan ada dua. Ya kalau tidak kita taat sama Allah untuk bangun dan sholat, yang kedua, ya terus kita menikmati maksiat atau menikmati hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Cuma pilihannya itu, kalau kita tidak diperbudak sama nafsu, ya kita kita sibuk untuk Allah. Diperbudak oleh nafsu itu lelah. Berjalan menuju Allah juga lelah. Berjalan menuju kepada Allah itu juga lelah. Tapi diperbudak nafsu juga lelah. Tapi lebih lelah mereka yang diperbudak nafsu. Kenapa? Karena nafsu kalau sudah memperbudak, tidak ada yang diinginkan kecuali adalah merusak sebenar-benar kerusakan di dunia sebelum di akhirat. Akhirnya kan jadi bingung kan, orang minum khamr terus, lelah dia sebenarnya itu. Seluruh bagian inti tubuhnya itu sudah meronta-ronta dan berkata, ini sampai kapan kamu minum khamr terus ini? Tapi dia nggak bisa berhenti untuk tidak memegang botol. Makanya kita disuruh melihat orang-orang yang mereka itu sudah diperbudak oleh nafsunya. Di situ kita akan ngerasa betapa rusaknya kehidupan orang kalau sudah dirusak oleh nafsu. Makanya Masya Allah ya, di Amerika itu ada kota disebut dengan, kalau nggak salah di Pennsylvania, di salah satu bagian Amerika gitu, saya lupa, itu sampai disebut dengan Zombie City, kota zombie itu. Kenapa disebut sebagai kota zombie? Karena ternyata di situ tuh orang kalau sudah sakau itu sampai di pinggir-pinggir jalan. Sebenarnya orang-orang semacam itu kita disuruh untuk melihat oleh Allah supaya kita tahu itu yang akan didapatkan ketika kita tidak taat sama Allah.
Jadi akhirnya di sini kita paham. Jadi jalan hidup itu cuma dua. Kalau kamu tidak diperbudak nafsu, ya kamu jalan menuju pada Allah. Dua-duanya lelah. Tapi diperbudak nafsu itu lebih lelah. Diperbudak nafsu itu jauh lebih lelah daripada melakukan ketaatan. Nafsun ammarah ini temannya setan. Tadi kan saya mengatakan kan, kalau di sini diterangkan nafsu ammarah itu temannya setan. Tadi saya menyampaikan musuh kita itu selalu berkolaborasi. Al-ahwa tunazi'uhum wasyayatin tuzilluhum. Musuhnya manusia itu hawa nafsu yang menyeret dia meninggalkan dan menanggalkan ketaatan, wasyayatin tudilluhum, dan setan yang senantiasa menyesatkan. Dan mereka itu berkolaborasi. Karena apa? Setan itu tahu bahwasanya manusia itu memiliki nafsun la'amaratum bisu, dan setan memanfaatkan ini. Jadi setan itu tahu dalam tubuhnya manusia itu ada akal, di dalam tubuhnya manusia ada nafsu, di dalam tubuhnya manusia itu ada hati gitu. Dan setan itu telah menetapkan koalisinya di dalam hawa nafsu. Karena kalau orang itu sudah dalam kondisi sudah dikuasai hawa nafsu, di bulan Ramadan sekalipun pun dia akan melakukan kemaksiatan walaupun setannya dibelenggu. Kenapa? Karena hawa nafsunya itu berarti sudah parah. Itu berarti kalau ada orang kok sampai di bulan Ramadan zina, itu sudah parah. Itu kenapa? Setan aja tidak menggodanya dia, itu sudah dikendalikan sama nafsunya. Itu sekaligus pula menjadi jawaban kenapa Ustadz di bulan Ramadan setannya itu dibelenggu tapi masih banyak orang melakukan dosa. Karena yang melakukan dosa di bulan Ramadan itu fix nafsunya yang sudah rusak ketika dikendalikan dan diremote oleh setan. Setan melatih nafsu itu setiap waktunya, dan ketika setan ditutup kesempatannya di bulan Ramadan, setan tinggal mendapati anak didiknya itu melakukan apa yang dia mau dan menjadikan orang tersebut di bulan Ramadan melakukan banyak dosa. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, nafsun ammarah itu temannya setan. Setan yang mendidiknya supaya nafsu itu senantiasa setia kepadanya, memberikan janji-janji palsu. Contohnya ketika datang riba 1, 2 kali, 3 kali, udahlah nggak apa-apa, riba sedikit, nanti kalau sukses kita banyak sedekah. Itu godaan-godaannya. Oh nggak apa-apalah, ngobrol sedikit. Ya, mosok sih jadi manusia jangan terlalu kaku, ngobrollah dengan perempuan, ternyata cocok obrolannya, ketemu, lalu akhirnya membuat janji, lalu akhirnya terus puncaknya terjadilah perzinahan. Maka nafsu dan setan ini mereka berkolaborasi terus. Yang mendidik nafsu itu setan, menanamkan angan-angan, mengajarkan tentang janji-janji manis pada kehidupan, ya, lalu menjadikan dia terumbar kosong, angan-angan kosongnya, menjadikan setiap kejahatan itu tampak indah gitu, ya, memanjangkan angan-angannya dan memperlihatkan kebatilan itu seakan-akan menjadi sebuah kebaikan. Itu yaitu nafsu ammaratun bisu kan gitu. Ada orang bermaksiat, zina, lalu berkomentar, saya lebih suka sama orang yang berzina, minum khamr, itu menurut saya lebih gentle karena mereka jujur, nggak disembunyikan, daripada orang yang sok suci, pura-pura taat padahal hatinya jahat. Ini sebenarnya kan ini ucapan paling parah, tapi itu juga merupakan bagian dari kerjasamanya nafsu dengan setan. Akhirnya apa? Sampai dijadikan sebuah dosa dan sebuah kemaksiatan itu begitu tampak indah. Saya lebih suka orang yang zina jujur daripada orang yang sok cuci tapi malah di dalam hatinya ada munafik. Nah, udahlah kalau orang ada ngomong kayak gitu, sudahlah. Kamu memang seneng dengan perbuatan dosa, itu saja, nggak usah dibandingkan dengan orang yang sok suci. Orang itu memang berusaha untuk suci, kalaupun terkadang dia salah, memang tidak ada yang sempurna. Ya. Jadi akhirnya di situ kita mendapati bahwasanya ketika nafsun ammaratun bisu itu bekerja sama dengan syaitan, ditambah lagi ketika manusianya bodoh, udah jadi itu.
Akhirnya apa? Kebodohan itulah yang menjadikan dia semakin tersesat, semakin jauh. Kalaupun ada dorongan melakukan ketaatan, maka dorongan ketaatan itu akan diundur-undur. Kalaupun dia melakukan dosa, maka ketika dia pada sisi nafsul mutmainah dan ada nafsu yang tenang itu menyuruh dia untuk taubat, maka nafsun la'amaratun bisu akan mencegah orang itu berbuat taubat. Dan bagaimana justru menahannya, udahlah tobatnya nanti-nanti saja. Sebagaimana ketika orang itu nafsun la'amaratun bisu itu bagaimana? Kalaupun melakukan dosa, maka nafsun la'amaratun bisu akan mencoba menghibur. Allah itu maha pengampun, Allah maha pengampun, Allah maha pengampun. Lalu dengan kata Allah itu maha pengampun, dia terus melakukan kemaksiatan dan terus melakukan dosa. Itu nafsun la'amaratun bisu yang menyuruhnya. Ketika orang itu tergoda dengan riba, lalu ketika dia ingin menampiknya, sisi baik pada jiwanya itu ingin menampiknya, maka pada saat itu nafsun la'amaratun bisu langsung berkata, nafsun la'amaratun bisu itu, kalau kamu tidak riba, terus gimana kamu mendapatkan barang-barang itu? Tidak apa-apa kok, hari ini tuh siapa orang yang nggak makan riba? Udah, temenmu banyak kok. Dan nanti kalau makan riba, kalau sudah mendapatkan, kan nanti bisa kita bertobat sebelum mati. Itu nafsun la'amaratun bisu. Dia menyuruh kepada keburukan, menghiasi setiap keburukan itu tampak indah dengan berbagai macam alasan. Kenapa nafsun la'amaratun bisu itu begitu lihai ketika mempackaging sebuah kemaksiatan dan dosa? Karena yang memberikan edukasi dan tarbiyah itu adalah syaitan, kata Ibnu Rajab. Syaitan yang mengajarinya, syaitan yang menyuruh nafsu itu setia kepada perintahnya syaitan. Jadi syaitanlah yang menyuruh hawa nafsu itu setia kepadanya, ya. Jadi akhirnya terus mendatangkan berbagai macam keburukan. Dan yang paling parah, nafsun la'amaratun bisu ketika melakukan keburukan, fazayyanahu, dia menghiasi setiap keburukan-keburukan itu supaya tampak menjadi sebuah kebaikan, ya. Itulah cara kerjanya. Maka sesungguhnya disinilah kita memahami ketika manusia itu memiliki nafsun la'amaratun bisu, salah satunya itu mendorong orang untuk riya. Dan salah satunya nafsun la'amaratun bisu itu mendorong seseorang itu ketika beribadah tidak ikhlas. Itulah yang menjadikan akhirnya beribadah murni kepada Allah itu perkara berat sekali. Kenapa? Karena ranjonya itu banyak yang dipasang sama la'amaratun bisu. Kalau bersedekah, misalkan ada orang bersedekah, nafsu la'amaratun bisu berkata, udahlah kalau kebanyakan sedekah nanti kamu miskin, target kamu nabungnya nggak dapat. Kan kamu targetnya 1 miliar, nggak dapat tuh 1 miliar gara-gara kamu terus keluarkan tabungan kamu untuk zakat dan sedekah. Itu nafsu la'amaratun bisu, ya. Kalau ada seorang istri, ketika dia bermasalah dengan suaminya, dia tahu, dia sudah ngaji bahwasanya kalau dia minta maaf nanti dapat surga. Tapi di dalam hatinya berkata, kalau saya terus-terus, kalau saya minta maaf, nanti dia nggak belajar dong gitu. Akhirnya sepanjang dia nikah jarang sekali minta maaf. Itu nafsun la'amaratun bisu. Ketika ada seorang laki-laki tergoda dengan perempuan gitu, lalu di dalam hatinya berpikir, enggak apa-apa kok, memang laki-laki itu dikasih kesempatan 4. Udah nggak apa-apa, udah deketin, nanti kan kamu poligami, dan poligami kan nggak dosa. Akhirnya apa? Terjadinya perselingkuhan. Lalu dengan sebuah angan-angan, ini bukan perselingkuhan kok, ini ikhtiar untuk nanti berpoligami. Kan memang laki-laki dalam Islam diperbolehkan 4. Jadi alasannya itu ada aja. Sebagaimana ketika akhirnya melakukan ibadah selalu gitu, ibadah yang dia lakukan itu dipalingkan. Oh ternyata orang mengenalmu sebagai orang solih. Oh ternyata dia tahu apa yang kamu kerjakan. Oh ternyata dia tahu kamu orang baik. Terus akhirnya apa? Itulah yang menjadikan ibadah yang betul-betul dipastikan
betul-betul murni itu sangatlah sulit sekali. Makanya sampai orang-orang para salaful ummah itu mengatakan, demi Allah, jika aku tahu bahwasanya satu amalku telah sampai kepada Allah, pastilah aku bahagia dengan kematian melebihi kebahagiaan pengembara ketika kembali kepada keluarganya. Kenapa para ulama salaf sampai mengatakan ini? Karena para ulama tahu bagaimana nafsun la'amaratun bisu itu selalu menjadi ranjau yang menjebak mereka dari jalan keikhlasan ketika beribadah kepada Allah. Abdullah bin Umar itu sampai mengatakan, kalau aku tahu bahwasanya Allah telah menerima satu sujudku saja, maka sesungguhnya tidak ada yang paling aku dambakan kecuali kematian. Kenapa Abdullah bin Umar mengatakan? Jadi begini, kalau kita itu ada satu ibadah yang telah diterima, insya Allah kita masuk surga. Makanya kalau ada orang itu yang tahu bahwasanya ibadahnya telah diterima ketika mampu menyapih dari nafsun la'amaratun bisu, maka kematian itu menjadi sebuah keinginan yang ingin diwujudkan supaya berjumpa dengan pembalasan dari satu amal yang kalau dia tahu itu telah diterima oleh Allah. Jadi akhirnya disitulah kita mendapati apa perkataan bagus dari Ibnu Rajab, nafsun ammarah, nafsu yang menyuruh kita kepada kerusakan itu memang dipancang sebagai lawan dari nafsul mutmainnah. Nafsun lamarah itu selalu datang bersama dengan kebaikan. Jadi setiap ada satu kebaikan, nafsul amarah itu selalu datang menyertai dengan berbagai macam hal supaya merusak kebaikan itu, sehingga akhirnya tidaklah satu kebaikan itu akhirnya hancur ketika tidak jadi dilakukan, ataupun hancur ketika dilakukan disebabkan ketika dia salah niat, ataupun ditinggalkan. Itu semuanya merupakan bagian dari kerjaan dari nafsun la'amaratun bisu. Ya, dibalik suami istri yang harusnya saling ridho, dan ketika habis bertengkar mereka tahu sama-sama salah dan harusnya mereka saling membuka hati, berpelukan, selesai. Tapi suami merasa biarlah dia minta maaf, sang istri merasa dia yang harus minta maaf. Itu nafsun la'amaratun bisu. Jadi betul-betul nafsun la'amaratun bisu itu dikatakan oleh Ibnu Rajab, dia selalu datang dalam setiap pilihan kebaikan ini kepada manusia. Dia selalu datang menyertai setiap kebaikan. Dan itulah yang akhirnya menjadikan kita semakin paham. Yang paling berat itu adalah menyapih pada setiap jalan kebaikan yang kita peroleh dari segala keburukan nafsun la'amaratun bisunya. Maka manajemennya ketika kita mendapati materi ini luar biasa untuk kita, maka kita memanage. Kalau ada satu kebaikan yang datang kepada kita, kita harus waspada apa yang dilakukan nafsun la'amaratun bisu kepada diriku dalam kebaikan ini. Contoh nih, datang berita kepada kita, atau misalkan kita di perempatan jalan, atau datang orang yang berhutang, lalu kita punya kelapangan rezeki dan orang ini belum pernah hutang sama kita misalkan, ya sudah, kita berikan kepadanya rezeki. Kita datang, kita berikan kepadanya rezeki. Walaupun nafsu la'amaratun bisu itu datangnya apa? Udahlah, nggak usah, biarkan saja. Dia nggak pernah datang kepada dirimu, ngapain kamu bantu-bantu dia? Itu namanya la'amaratun bisu. Makanya kita waspada dalam setiap hamparan kebaikan yang ada pada kehidupan kita, maka dipastikan di situ adalah la'amaratun bisu. Oleh karenanya, kembali ke tadi, itulah yang menjadikan kita paham. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa kita harus melakukan ketaatan, kenapa harus tilawah, kenapa harus ngaji, supaya menjadi perlindungan untuk kita dari kekuatan batil, nafsu yang menyuruh kepada perbuatan buruk, supaya tidak mengkudeta hati dan menguasai dan mengendalikan jalan kehidupan kita selaku seorang hamba. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dan semoga kita termasuk orang yang terjaga dan senantiasa waspada terhadap
nafsun la amaratun bisu. Dia selalu hadir, dia tidak bisa dimatikan, tapi hanya bisa dilawan sepanjang sisa kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita mengerti tidak ada satu kerusakan amal yang dilakukan manusia, kecuali kerusakan amal itu dimulai dari jiwa yang menyuruh kepada perkara kemaksiatan dan dosa yang bermuara kepada kerusakan. Semoga Allah jaga hati kita yang selalu waspada setiap waktunya. Semoga jiwa kita senantiasa memahami betul kehadiran nafsun la amaratun bisu itu sebagaimana musuh dalam selimut. Kalau kita tidak waspada secara detail, akan berakhir tragis. Semua akan mengarah kepada kerusakan amal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga Allah bantu kita di dalam manajemen mengendalikan nafsun ammarah, nafsu yang menyuruh kita kepada perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kalau kita Pak, Ibu, tiba-tiba ada satu yang terlintas, di balik satu kebaikan ada yang terlintas dari keburukan, kenali ya, itulah nafsun ammarah, itulah nafsun la amaratun bisu, yang terus menggagalkan kita dari ketaatan atau menunggangi ketaatan kita dengan merusak niatnya, merusak tujuannya, merusak maksudnya, dan lain sebagainya. Kenalilah musuh yang ada di sekitar kita, muncul dalam setiap hal, tidak pernah lewat dalam setiap perkara, dalam setiap pilihan yang ada pada kehidupan kita. Hati-hati. Moga-moga kita menjadi manusia-manusia yang hati-hati banget. Karena nafsun la amaratun bisu itu musuh yang tidak pernah lelah dan musuh yang tidak pernah mengenal absen dan cuti dalam usahanya untuk menyeret kita kepada perbuatan yang buruk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Mas Nasir. Ya, terima kasih Ustaz. Dan tadi kita mempelajari buku yang ini ya Bapak Ibu ya, Tazkiyatun Nafs seperti disampaikan di awal tadi itu, dan nafsu la amaratun bisu ya. Dan insya Allah ini buku juga bisa dimiliki oleh Bapak Ibu para peserta dengan menghubungi admin kajian kita malam hari ini. Baik, dan juga buku-buku dari Ustaz Marbita ya, ada A Letter to Allah, kemudian The Day After You Die, The Homeland of Salihin, kemudian apa ini 90 panggilan terindah ya, ya ayyuhalladzina amanu, karya-karya bestseller dari Ustaz Abu Bassam Marbita bisa dimiliki dengan menghubungi admin kajian kita malam hari ini. Masuk ke sesi tanya jawab, dan untuk yang mau bertanya langsung silahkan klik fitur raise hand, konfirmasi mau bertanya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan teks yang sudah masuk terima kasih, yang lain juga silahkan bisa menyusul ya. Yang pertama dari Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang guru yang marah dengan suara keras kepada siswa karena siswanya tidak mematuhi aturan termasuk amaratun bisu yang harus dihindari? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah korin itu nafsu yang sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia? Kemudian yang ketiga ya, saya jawab satu-satu boleh nggak Mas Nasir supaya saya nggak bingung? Boleh Ustaz. Pertama, ketika ada seorang guru marah atau orang tua marah sama anaknya, sebenarnya kita paham betul tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang mau dimarahi. Betul atau tidak Mas Nasir? Selembut apapun, maaf, sekeras apapun manusia itu pada dasarnya tidak ada yang mau dimarahin. Maka pada dasarnya ketika kemarahan kita itu sebenarnya itu datang dari proses ketidaksabaran kita. Sebagai orang tua, saya juga terkadang sering marah sama anak ketika kita itu menganggap marah kita itu lumrah gitu. Tapi coba deh kita bayangkan,
Kadang-kadang kita itu kalau habis marah pasti nyesel, walaupun ketika sebelum marah kita selalu memiliki 1000 alasan untuk marah. Dia tuh begini, tapi setelah kita marah, ngelihat dia tidur itu kita nyesel. Itu berarti bahwasanya itu merupakan bagian dari nafsun la'amaratun bisu', sesuatu yang apabila kita sudah melewatinya kita menyesal. Ya. Jadi kalau ada yang melakukan sesuatu, setelah melakukan itu dia menyesal, itu nafsun amarah itu. Karena kalau bukan nafsun amarah dia tidak akan menyesal. Apapun yang membuat kita menyesali melakukan itu, salah satunya kemarahan kita, itu termasuk nafsun amarah. Tapi tentunya dibedakan, bahwasanya bukan berarti kita akhirnya jadi malaikat tidak pernah marah, itu juga tidak. Kelihatannya kok tidak realistis gitu kalau kita mengatakan jangan marah. Memang betul ajarannya tidak boleh marah karena dijanjikan surga, tapi setidaknya kemarahan itu terkadang menjadi bagian dari edukasi selama kemarahannya terukur. Ya, terukur itu berdasarkan kesalahan dan sifatnya dua. Kemarahan itu cermin dari sifat kasih sayangnya, dan kemarahan itu bersifat mengevaluasi dari kesalahannya. Jadi kalau kemarahan itu terukur, lalu lahir dari proses untuk menyayangi dia supaya tidak sampai berbuat salah terus-menerus, dan itu kemarahan itu bagian dari mengevaluasi kesalahan, maka tetap itu hal yang tetap diperlukan dalam proses edukasi dan pendidikan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan terlalu membiasakan untuk memberi alasan bolehnya untuk marah, karena saya khawatir lama-lama kita betul-betul dikuasai oleh nafsu amarah. Yang kedua, Ustadz, Qarin itu apakah sama? Itu sama, karena qarin itu yang menyuruh kita kepada keburukan ya sebenarnya syaitan. Jadi qarin yang menyuruh kita kepada keburukan itu namanya syaitan. Makanya tadi apa hubungannya nafsu dengan qarin? Hubungannya erat, karena yang mendidik nafsu itu adalah syaitan. Itu yang dikatakan Ibnu Rajab di dalam kitabnya tadi. Jadi kenapa kok nafsu terampil sekarang itu? Karena banyak orang yang ketika di waktu bulan Ramadan terampil melakukan dosa. Karena nafsu karena setan yang melatihnya. Setan yang mengikat nafsun amarah untuk setia kepada semua jalan-jalan setan. Jadi setan yang ngajarin, ini loh jalan-jalanku, kamu mengikat janjimu kepadaku. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan nafsun amarah pada kehidupan manusia? Allah menciptakan nafsun amarah pada kehidupan manusia karena itu ujian. Ya, kalau tidak ada nafsu amarah, kehidupan ini tidak memiliki jalan keimanan. Karena jalan keimanan itu jalan ketika kita membenarkan keimanan kita kepada Allah dan meninggalkan apapun perkara yang dilarang oleh Allah. Gimana kita bisa teruji meninggalkan yang dilarang oleh Allah kalau tidak ada nafsun amarah yang Allah hadirkan pada kehidupan manusia? Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Mas Nasir? Ya, yang ketiga, apakah panjang angan-angan, Ustaz, termasuk keinginan yang terlalu tinggi, ini berhubungan dengan masalah dunia? Iya. Apakah panjang angan-angan itu termasuk di antara nafsun la'amarah? Gini, Imam Qurtubi membuat penjelasan bagus dalam kitabnya Tadkirah. Angan-angan itu selama dalam batas kewajaran itu diperbolehkan, karena begitulah rahmatnya Allah. Kenapa Allah membuat manusia itu memiliki angan-angan? Kalau bukan karena angan-angan, hidup ini tidak akan ada denyut, tidak ada pergerakannya. Kalau bukan karena angan-angan, orang tidak ingin beli handphone, orang tidak ingin beli laptop, orang tidak ingin membuat studio, orang tidak ingin beli rumah, orang tidak ingin beli dan mendirikan kantor dan pabrik. Kenapa? Karena tidak punya angan-angan. Makanya ada satu riwayat, ketika Allah menciptakan manusia, lalu Allah mengatakan, manusia ini aku turunkan ke bumi. Para malaikat itu berkata kepada Allah, bumi tidak akan kuat menampung semua orang.
kalau Engkau ciptakan terus ya Allah. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, aku ciptakan kematian. Ketika Allah menciptakan kematian, berkata kepada para malaikat, malaikat berkata kembali, ya Allah, kalau Engkau ciptakan kematian, manusia tidak akan bisa menikmati hidupnya. Lalu Allah berfirman kembali, aku buat mereka punya angan-angan. Lalu dengan angan-angan itulah pasar itu bisa ada, pasar itu bisa hidup, ada orang yang jual beli, ada orang yang bangun rumah, ada orang yang buat pabrik, itu kan angan-angan. Selama angan-angannya itu wajar, itu hal yang tidak dilarang. Ustadz, saya ingin punya rumah, itu bukan panjang angan-angan, itu hal yang wajar. Tapi kalau terlalu panjang angan-angan, sudah ini dapat terus lagi, dan ketika dia mengejar angan-angan itu, dia meninggalkan ketaatan, dia meninggalkan jalan yang diridhoi oleh Allah, itu baru panjang angan-angan. Dan itu merupakan bagian dari hasil nafsun la'amaratum bisu yang berkolaborasi dan berkoalisi dengan syaitan. Allah a'lam bishawab. Baik, demikian Bu Lia, terima kasih. Dan kemudian berikutnya tidak menyebutkan nama ya, izin bertanya Ustaz, saya punya adik, ekonominya payah, sholatnya susah, dan baca Al-Quran juga susah begitu ya. Apakah ini termasuk amaratun bisu Ustaz, dan bagaimana menghadapi manusia yang seperti ini? Gimana Mas? Ekonominya susah, kemudian sholatnya juga susah. Ekonominya susah, sholatnya susah, baca Quran susah. Apakah termasuk amaratun bisu Ustaz, dikuasai begitu ya? Dan bagaimana menghadapi saudara yang seperti ini? Kalau ada kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kita, itu sebenarnya ada 3 checkpoint Mas Nasir. 1, perhatikan hubungan dia dengan Allah, bagaimana jalan ketaatan, kejujuran imannya, jalan ketawakalannya, bagaimana dia berdoa kepada Allah, bagaimana dia tawakal sama Allah, bagaimana dia bersyukur. Karena apa? Bisa jadi kesulitan itu karena tidak rapinya hubungan kita dengan Allah. Kalau ini sudah checkpoint, pindah ke nomor 2. Bisa jadi kesulitan demi kesulitan yang kita peroleh dan kita dapatkan disebabkan karena manusianya ini loh, tidak rapi hubungannya dengan orang tua. Dia durhaka kepada orang tua, mengurangi haknya orang tua, dan lain sebagainya. Hidupnya menjadi berantakan. Yang ketiga, checkpointnya itu apa? Memperhatikan bagaimana muamalah dia bersama keluarganya. Kalau dia tidak meratukan istrinya, istri tidak merajakan suaminya, kalau sudah tidak baik, pasti mengakibatkan banyak hal. Makanya tadi kan dikatakan ini kok ekonominya susah dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya merupakan bagian dari yang tidak beres pada 3 checkpoint ini. Kalau bukan karena taatnya, ya karena orang tuanya. Kalau bukan karena dia durhaka sama orang tua, ya karena dia mungkin dolim kepada keluarganya. Cek pada 3 checkpoint ini. Moga-moga jadi kebaikan untuk mengetahui evaluasi pada perjalanan hidup kita. Amin. Berikutnya Ibu Wiwi, Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu Allah anugerahkan kesehatan dan terus bisa menyampaikan ilmu guna mencerdaskan umat. Saya Wiwi dari Jakarta. Yang pertama, pertanyaannya, saya pernah membuat ibu saya menangis Ustaz. Beliau sekarang sudah meninggal. Saya sudah bertaubat, mohon ampun atas sikap saya terhadap ibu saya. Yang saya tanyakan, apakah dosa saya terhadap orang tua yang sudah saya sesali itu nanti di akhirat tetap akan masih dihisab? Inna taubata tahdimu ma qablaha, sesungguhnya taubat itu akan menghapuskan seluruh apa yang telah pernah kita lakukan. Insya Allah kalau betul-betul sudah taubatan nasuha, Allah maha pengampun dan ampunannya jauh lebih agung daripada segala murkanya dan marahnya. Baik, begitu Ibu Wiwi, terima kasih. Dan berikutnya, ada pertanyaan kedua ya. Ustadz, bagaimana majelis taklim yang masih ada kegiatan bernyanyi, rebana, apakah boleh? Gak ada hubungannya dengan kajian kita. Salah satu adab kita ketika bertanya kepada seorang guru dan pemateri,
memastikan bahwasanya pertanyaan kita terkait erat dengan materi yang disampaikan, maka kita dahulukan adab kita, insya Allah. Berikutnya Ibu Rina ya, masih dari Jakarta. Ustaz, Assalamualaikum. Apabila saya sudah berusaha melakukan ketaatan namun tetap terjatuh dalam nafsun la'amaratum bisu, apakah yang salah atau apa yang harus saya perbaiki, Ustaz? Itu Ibu yang semoga Allah rahmati, proses yang wajar sekali. Makanya tadi kan saya mengatakan proses kita dalam kehidupan itu kadang naik, pada saat itulah kita mendekati nafsul mutmainnah. Kadang turun, pada saat itulah kita terjerembab kepada nafsun ammarah. Selama nafsun ammarah itu tidak langsung tidak langsung menyekap kita dan menyergap kita sampai kita mati dalam tanda petik, lalu kita masih sadar dan akhirnya memaksa diri kita untuk naik kembali, itu hal yang wajar. Hal yang wajar, Bu. Kita tidak mungkin hatinya bersih setiap waktu, setiap saatnya. Sholat pasti ikhlas, pasti sholatnya tidak ada riya. Terus hartanya bersih 100%, tidak bisa. Kita tetap manusia biasa yang terkadang kita tersentuh dengan nafsun la'amaratum bisu. Maka ketika pada saat kita terjatuh kepada dosa, yakin satu, orang yang jatuh kepada dosa kalau hatinya masih bersih, maka dia yakin ampunan Allah itu akan memberikan harapan kepada dirinya, kembali kepada Allah. Kalau dosa kembali, Ustaz, kembali lagi. Kalau kembali dosa lagi, kembali lagi. Karena Allah lebih besar ampunannya daripada banyaknya dosa yang dilakukan. Allah a'lam bishawab. Baik, dan ini sepertinya pertanyaan terakhir ya yang ada di Q&A, karena setelahnya sudah tidak ada lagi. Tadi terakhir yang pertanyaan kedua tadi ya. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari panitia, berarti bulan depan kita masuk ke muhasabah ya? Iya, insya Allah kita masuk ke muhasabah. Oke, baik. Ya, dan Bapak Ibu tadi yang mau mengikuti lebih jauh ya untuk bukunya atau kitabnya bisa didapatkan, menghubungi admin kajian kita malam hari ini. Pertanyaan sudah selesai, kita akan tutup dengan doa dipimpin Ustaz Umar Mita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kepada kami ya Allah hati yang Engkau jaga di dalam kebaikan, Engkau jaga di dalam ketaatan. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami kesuciannya dan ketakwaannya. Tidak ada satu pun yang mampu menjaga hati kami kecuali adalah Engkau. Engkaulah pemiliknya. Bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pula jiwa kami dari berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang Engkau celah dan Engkau murkai. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa istiqomah dan konsisten di dalam melakukan ketaatan. Jadikan kami ahlul Quran, jadikan kami ahlul dzikri, jadikan kami ahlus syam, jadikan kami ahlus shalah, jadikan kami ahlul ilmi, supaya kami mampu menjaga hati yang telah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada kelalaian dalam upaya menjaga hati kami, ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, memberikan pertolongan di dalam kebaikan hati dan jiwa kami. Rahmatilah kami ya Allah dalam setiap ketaatan yang kami lakukan. Maafkanlah kami dalam segala dosa dan kemaksiatan. Berkahilah ilmu yang kami pelajari ya Allah. Jadikan kami mendapatkan rahmat-Mu pada kehidupan di dunia, kehidupan barzakh, dan kehidupan kelak di pengadilan akhirat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.